Rooftops back that way. Why didn't you tell me this? Dan sabar amat. Why you keep talking like you don't give a fuck about me? You've got a piece of me, and honestly, my life wouldn't be the Judul Brick Mansion ini adalah merupakan film terakhir sebelum beliau wafat, Brad. Menceritakan tentang seorang detektif yang menyamar demi menangkap ketua gangster narkoboy yang menguasai sebagian kota sekaligus misi balas dendam atas kematian ayahnya. Dan secara enggak sengaja dia malah dibantu oleh seorang mantan narapidana yang kebetulan ingin menyelamatkan pacarnya yang diculik. Dan serunya lagi, ternyata si ketua gangster itu merupakan seorang kolektor mobil langka. Dan ya, kalian tahulah yang namanya film Mamang Paul Walker, pasti ada aja aksi kebut-kebutan pakai mobil yang super edun. Wow, penasaran kan? So, biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, and 2, and 3, apa? Gaskeun! Mantap! Naming Detroit as the most dangerous city in America. Berlatar di negeri Paman Sam, tepatnya di kota Detroit, pemerintah setempat sepertinya gusar karena sebuah blok yang bernama Brick Mansion mengalami sebuah situasi yang sangat buruk karena maraknya kejahatan yang setiap tahun semakin meningkat. Untuk itu, wali kota memutuskan membuat sebuah benteng pemisah agar warga yang mendiami blok tersebut gak bisa memasuki pusat kota. The homicide rate is at its highest in 40 years. Wali kota bernama Tom ini nyatanya berencana membangun kembali Brick Mansion dengan melibatkan para investor yang kaya raya. Walaupun nyatanya Tom harus mengusir para gangster yang menguasai blok itu dan meruntuhkan semua bangunan yang terdapat dalam Brick Mansion. All situated on 20 acres of the most... Sementara di Brick Mansion, kisah akan berfokus pada seorang imigran asal Prancis bernama Lino yang saat itu berniat membuang narkoboy dalam kamar mandi. Diketahui dia adalah seorang kurir narkoboy yang sering keluar masuk penjara karena beberapa kali ditangkap oleh petugas kepolisian dengan kasus yang berbeda-beda. Lino membuang semua narkoboy tersebut karena dia nggak ingin merusak masa depan para pemuda di lingkungannya dan ingin keluar dari geng. Tapi ternyata niatnya terendus oleh sang bos yang bernama Treeman hingga menyuruh salah satu anak buahnya bernama K2 agar menangkap Lino. K2, man. Merasa terancam, akhirnya Lino nekat melawan semua anak buah Treeman dengan aksi edunnya yang sangat wow banget pokoknya mah, Brad. Tuh, lihat aja gerak, parkur-parkur gitu, hingga K2 dan para komplotannya pun dibuat sangat kewalahan. Scene kemudian berpindah ke pusat kota di mana seorang mafia narkoboy yang kita sebut aja dia Mr. George menerima laporan dari seseorang bahwa paket yang dikirim tempo hari ternyata nggak sampai ke tangan Treeman. Atas hal itu, Mr. George memutuskan mengirim kembali paket dengan menyuruh anak buahnya, yaitu mamang saya sendiri, si ganteng kalem Paul Walker alias Damien. Handle needs handling. Ternyata Damien adalah seorang detektif kepolisian Detroit yang ditugaskan menyamar agar bisa masuk ke dalam organisasi mafia tersebut. Damien menyamar kurang lebih selama 2 tahun agar Mr. George bisa mempercayainya hingga dia pun mengetahui tempat rahasia pembuatan narkoboy. Overtime at work. Akhirnya Damien yang kini dipercaya oleh Mr. George dibawa ke sebuah tempat rahasia untuk mengambil paket yang akan dikirim pada Treeman. Diketahui tempat tersebut adalah sebuah laundry yang terdapat pintu rahasia yang mengarah ke tempat pembuatan narkoboy. Tentu aja di sana Damien bersikap biasa-biasa aja agar Mr. George gak mencurigainya sebagai mata-mata. Tetapi saat mereka melihat mobil yang terparkir di depan laundry, Mr. George kemudian menembak salah satu anak buahnya karena dicurigai sebagai mata-mata kepolisian. We weren't supposed to be here. No one knows.
Seketika Damien secara diam-diam memencet sebuah tombol di jam tangannya sebagai tanda bahwa target yang akan ditangkap berniat untuk kabur. Dia pun langsung menodong George berniat mengulur waktu agar para petugas lain datang dan segera menangkapnya. Walaupun ternyata saat Damien lengah, secara tiba-tiba baku tembak pun terjadi antara Damien dan beberapa anak buah Mr. George hingga dia pun sempat kewalahan menghadapi mereka. Dan saat ada kesempatan, Damien memutuskan segera mengejar Mr. George yang saat ini berusaha kabur dengan menggunakan mobil. Dengan semangat yang berkobar dalam dada, Damien berhasil bergelantung di spoiler mobil milik Mr. George hingga beberapa kali mendapat rentetan tembakan yang mengarah kepadanya. Beruntung Damien berhasil masuk ke dalam bagasi mobil lalu melumpuhkan si sopir dan mengambil alih kemudi. Berbekal pengalaman menyetir dalam film Fast and Furious, akhirnya Damien berhasil membawa George ke kantor kepolisian. Kemudian dari kejadian itu, Damien segera pulang ke apartemennya untuk melepas rasa lelah setelah seharian menghajar para penjahat. Kembali ke Brick Mansion, tepatnya di markas besar, Shreeman ternyata kecewa pada Keitu karena nggak becus menangkap Lino. Dia pun mengancam akan membunuhnya jika Keitu nggak bisa membawa Lino segera ke hadapannya. Dari sana Keitu meminta izin pada Shreeman untuk menculik pacar Lino yang bernama Lola yang saat ini bekerja di sebuah restoran. Don't you go blaming this on no woman. Don't. No, sir. Don't come back here without her. Akhirnya si cantik Amburahoy Lola berhasil ditangkap dan dibawa ke markas besar untuk diinterogasi di manakah keberadaan Lino saat ini. Tapi dengan tegas Lola mengatakan bahwa dia nggak tahu menau di manakah pacarnya itu. Hingga kemudian saat semuanya terdiam, Lino keluar dari atap lalu menodong kepala Shreeman dan nekat menyandra ketua gangster tersebut agar bisa menyerahkannya ke polisi. Lola pun menyarankan agar menggunakan salah satu mobil koleksi Shreeman yang berjenis Ford Mustang tahun 2006 warna hitam. Wow! Mengetahui bahwa bosnya dalam bahaya, Keitu segera mengerahkan semua pasukan agar mengejar Lino yang saat itu menuju perbatasan. Tapi karena Shreeman berada dalam mobil tersebut, mereka pun gak bisa sembarangan menembak bagian kaca karena takut mengenai si bos. Tanpa disangka, ternyata si cantik Lola punya kemampuan yang sangat edun dalam mengendarai mobil liar sekelas Mustang. Kemudian saat sampai di perbatasan, Lino memaksa Shreeman masuk dalam kantor berniat menyerahkannya pada polisi militer yang berjaga. Walaupun ternyata sang kapten yang kita sebut aja dia Junaid, faktanya telah bekerja sama dengan Shreeman hingga malah Lino yang dijebloskan ke penjara. Merasa kesal dengan si Junaid, Lino seketika nekat mengambil keputusan yaitu membunuhnya dengan cara yang mantap. Sementara di tempat lain, Damien dan kakeknya terlibat adu mulut karena cucunya itu ingin menangkap si tangkurak Shreeman dari tempat persembunyiannya. Karena diketahui bahwa 5 tahun yang lalu ayahnya dibunuh oleh Shreeman saat ditugaskan oleh kesatuannya. Kemudian gak berselang waktu lama, Damien pun dipanggil oleh wali kota karena menurut informasi yang beredar, salah satu anak buah Shreeman berhasil membajak sebuah mobil yang berisi sebuah bom neutron yang akan dikirim ke Departemen Pertahanan. Diketahui bom itu akan aktif dengan sendirinya dan Damien ditugaskan agar segera menonaktifkan bom tersebut. Infiltrate, locate the device, and contact us for the code. Lino Dupree, French Caribbean expat, spent. Kill the cop. Dalam penugasan itu, ternyata Damien akan berpura-pura menjadi seorang tahanan dan disatukan bersama Lino agar mereka bisa bekerja sama. Hingga saat mereka dibawa dalam sebuah mobil tahanan, Damien pun segera beraksi yang seketika membuat Lino kagum. Setelah berhasil melumpuhkan sopir dan petugas lain, Damien segera berhenti di kolong jembatan untuk membuka borgol yang mengikat tangannya Lino. Tapi ternyata mereka malah terlibat baku hantam karena memperebutkan mobil van yang saat ini terparkir. Walaupun pada ujungnya, kedua orang itu malah baikan lalu pergi bersama-sama dengan tujuan yang belum pasti. Aduh!
Dalam perjalanan, Damien bercerita bahwa dia akan menuju Brick Mansion untuk membunuh Treeman karena telah menghilangkan nyawa salah satu temannya. Dan tentu aja Lino seketika menyebutkan bahwa dia juga akan menyelamatkan kekasihnya yang saat ini disandra oleh Treeman. I'm after Tremaine Alexander. He killed a friend of mine. Singkat cerita, akhirnya mereka pun berhasil masuk ke dalam Brick Mansion dengan menggunakan rute pelarian yang lama. Tapi saat mereka akan turun, tiba-tiba Lino memborgol tangan Damien lalu berkata bahwa Damien adalah seorang polisi. Kemudian setelah Lino pergi, tiba-tiba datanglah seorang Jagger hingga aksi baku hantam pun gak bisa terelakkan. Dengan tanpa kesulitan yang berarti, Damien berhasil melumpuhkan semua orang, termasuk si bedegul tatoan yang bertubuh gempal tersebut. Dia pun langsung menemui Lino yang diketahui lagi mengintip dari balik jendela untuk melihat keadaan di markasnya si Treeman. How'd you find me? Put a bug in your pocket. Akhirnya Damien mengakui bahwa dia adalah seorang detektif yang ditugaskan untuk mematikan bom neutron yang telah dicuri oleh Treeman. Dia juga mengatakan bahwa waktu mereka tinggal tersisa 10 jam lagi dan jika bom itu nggak dijinakkan, maka seluruh penduduk yang ada di Brick Mansion akan seketika mati dengan sangat mengenaskan. Sementara itu Treeman yang emang udah tahu bahwa si Lino kabur ternyata malah menantangnya agar segera datang ke markas karena dia yakin bahwa Lino akan menyelamatkan Lola walaupun nyawa menjadi taruhannya. He has a cause, even if it gets him killed. Merasa terancam oleh Lino, Treeman pun segera pergi dan menitipkan Lola pada seorang wanita jadi-jadian bernama Raisa yang terlihat sangat nggak menyukai Lola. Ya mungkin karena si Lola mah lebih cantik dan seksoy kali ya Brad. Melihat ada kesempatan, Lola pun seketika nekat menyerang hingga terjadilah aksi baku hantam yang lumayan epik di antara mereka. Tanpa disangka, Lino dan Damien pura-pura menyerah agar bisa mengetahui di manakah posisi Lola dan bom yang mereka curi. Lino dan Damien pun dibuat terkejut karena Lola ternyata diikat pada bom yang kini mengarah ke pusat kota Detroit. Treeman memaksa Damien bernegosiasi dengan wali kota agar mengirimkan uang sebanyak $30 juta atau ya setaralah dengan 470 miliar rupiah. Cukup sih buat beli pulau nggak berpenghuni mah. Treeman juga meminta agar wali kota mentransfer uang tersebut dalam kurun waktu setengah jam dan jika permintaannya itu sampai nggak dipenuhi, maka warga yang berada di pusat kota dan Lola yang diikat pada badan roket akan segera mati dengan cara mengenaskan. 30 million. Done. 30 million it is. 25 minutes. Kemudian sambil menunggu uang tersebut ditransfer, Lino dan Damien pun dikurung dalam ruangan khusus untuk mencegah hal yang gak diinginkan. Seketika Lino berpura-pura mengalami serangan jantung hingga penjaga di sana memutuskan untuk segera mengobatinya. Hingga saat mereka mulai memasuki sebuah lorong. Different methods, same results. Lino dan Damien berhasil keluar dari gedung lalu kabur menggunakan mobil Ford Mustang kesayangan Treeman yang saat itu lagi diperbaiki. Aduh, tentu aja Damien yang terbiasa dengan aksi kebut-kebutan berhasil membuat para penjahat kewalahan dengan skill mengemudinya yang super edun. What are you trying to do? Jump out of the damn car for? Where you going? Come on, tell me which way? Which way are we? Dalam pelarian tersebut, ternyata ada seorang sniper yang berjaga di atap gedung dan menembaki mereka secara brutal. Mereka pun terpaksa keluar dari mobil lalu bersembunyi di tempat yang aman untuk mengelabui si sniper itu. Kemudian saat mereka bersembunyi dalam sebuah bangkai bis, secara tiba-tiba ternyata kedua jagoan itu berhasil selamat dengan memasuki kolong mobil walaupun gak henti-hentinya mendapatkan serangan dari para anak buahnya si Treeman. Dari sana Lino pun menyuruh Damien berpencar agar bisa melumpuhkan penjahat dalam mobil yang terus mengejar. Dengan aksi super epik dan sangat beradrenalin, akhirnya Lino dan Damien berhasil melumpuhkan semua orang, termasuk si sniper yang terus mengintai dari atap gedung. Mamam Tasya, sniper bodoh. Close enough now? Sejenak berpindah ke kantor wali kota, di mana saat itu Menteri Pertahanan yang bernama Reno mendapat kabar dari bawahannya bahwa citra satelit menunjukkan ada roket yang diarahkan ke pusat kota. Dia pun langsung berdiskusi dengan wali kota berharap mendapatkan solusi atas ancaman tersebut. Has a radius of about 5 miles.
How the hell did the city is ground zero? We're gonna have to evacuate. No time. Kemudian Freeman yang mengetahui bahwa si wali kota ternyata nggak mengirimkan uangnya seketika memutuskan untuk segera meluncurkan roket. Kini dia sadar bahwa lagi dipermainkan oleh si wali kota yang malah memblokir semua rekeningnya. Walaupun ternyata saat tombol peluncuran roket itu dipencet, Damien berhasil menembak aktivator hingga roket tersebut pun gagal beroperasi. Dari sana Damien pun terus menembaki Raizah agar dia menjauh dari Lola, dan tentu aja tujuannya adalah memberi kesempatan pada Lino agar bisa dengan mudah menyelamatkan pacarnya itu. Nah, I want to get this one away. Tanpa disangka, ternyata Damien kehabisan amunisi hingga mereka pun memutuskan bersembunyi di atas gedung. Dan Freeman yang mengetahui bahwa aktivatornya dirusak langsung mengerahkan semua anak buahnya untuk mencari Lino dan Damien. Tapi apalah daya, anjir kok apalah daya, ha? Lino dan Damien nyatanya menemui jalan buntu hingga mereka pun memutuskan meloncat ke gedung sebelah. Dan ternyata saat mereka sampai di sebuah tangga, tiba-tiba si jangkung badak yang bernama Yeti telah menunggunya hingga aksi baku hantam yang kurang seimbang pun terjadi. Akhirnya Yeti berhasil dikalahkan dengan kerjasama yang sangat epik dan skill yang mumpuni. Mereka pun segera naik ke atas gedung untuk menyelamatkan Lola yang masih terikat ke badan roket. Sementara itu, Freeman yang duluan datang mencoba memperbaiki aktivator dengan tujuan ingin melanjutkan kembali misinya. Tetapi saat dia akan memencet tombol itu, tiba-tiba Freeman berubah pikiran lalu menyuruh Raizah agar melepaskan si cantik Lola. Seketika Raizah menolaknya hingga dia pun menembak tangan Freeman, dan saat itu juga secara mengejutkan Lola menyemakdown Raizah lalu melemparkannya ke bawah gedung. Wow, mantap sekali. Gak lama kemudian, Damien dan Lino pun datang berniat akan menghakimi Freeman yang saat itu lemah gak berdaya akibat tembakan dari Raizah. Di sana dia menyangkal telah membunuh ayah Damien, dan Freeman melihat bahwa ayahnya tersebut dibunuh oleh bawahannya sendiri. Dengan kata lain, ternyata dalang dari kematian ayahnya Damien adalah si tangkurak wali kota yang saat ini berada di kantornya. This old man shot him in the back, left him for dead on my doorstep. Ooh, the way they played your father, boy. Shut up! Kemudian Lino yang mendapat kode penjinak bom dari HP-nya Damien merasa ragu dengan angka-angka tersebut karena diketahui bahwa kode tersebut adalah kode pos wilayah Brick Mansion. Tapi karena emang Damien belum sadar bahwa lagi diperalat, dia pun malah menghajar Lino untuk merebut HP. Sorry, partner. Dari perkelahian itu, Lino pun mengatakan jika mobil yang berisi bom tersebut nyatanya bukan dibajak, melainkan sengaja dibiarkan begitu aja. Tujuannya adalah untuk menjebak Damien dan membunuh semua orang yang bermukim dalam Brick Mansion. Kemudian untuk membuktikan kebenaran tersebut, Damien membiarkan hitungan mundur pada bom sampai selesai. Dan benar aja, dugaan Lino sangatlah tepat karena bom itu ternyata nggak meledak. Coba deh kalau kode yang dikirim tadi sama si wali kota dipakai. Duh, boom pasti. Dari sana mereka pun memutuskan akan menyerang si wali kota bersama semua warga Brick Mansion untuk membuat perhitungan. Tanpa kesulitan yang berarti, mereka pun berhasil menembus pertahanan dan bertemu dengan si tangkurak wali kota yang bebenguknya sok suci dan sangat menyebalkan. Ketiga pemuda berbahaya itu ternyata mengembalikan bom dan berniat akan mengaktifkannya di sana. We can take it from here. Mayor, you want to press the button? Do my man Damien. Akhirnya si wali kota mengakui bahwa orang yang bertanggung jawab atas kematian ayah Damien adalah dia sendiri. Hal itu dilakukan karena ayah Damien adalah seorang polisi jujur dan hal itu sangat gak disukai olehnya. Di sana juga diam-diam Damien merekam pembicaraan si wali kota agar semua orang mengetahui tentang semua kebusukannya itu. Mamam sia. I sent this bomb in there to get rid On the news in about 5 minutes. Berbekal bukti rekaman yang otentik, sang wali kota pun kini berhasil digulingkan berkat bantuan Lino, Freeman, dan kawan-kawan penghuni Brick Mansion. Atas hal itu, tembok pemisah antara Brick Mansion dan kota Detroit pun akan segera diruntuhkan dalam waktu yang dekat. Appeared to show him plotting an attack on Brick Mansion's residence.
With no date set for new elections, the acting mayor... Beberapa waktu kemudian, Damien mengunjungi kembali Brick Mansion lalu bertemu dengan sahabatnya yaitu Lino dan Lola. Gak lupa dia juga menyarankan agar memilih Trimen di pemilu nanti sebagai wali kota yang baru. Mantap memang. Dan akhirnya film ini pun tamat. Oke, karena saya mau menghadiri acara pemilihan wali kota di Detroit, maka langsung aja ya. Dan pesan yang bisa kita ambil dari film kali ini adalah jauhilah kebohongan, karena hal itu akan membawa keburukan yang berkepanjangan. Kenapa? Karena sekalinya kamu berbohong, maka dalam hal kecil pun kamu akan tetap melakukan kebohongan.